Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamanya, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan untuk belajar online ya. Hari ini Mister ingin membawakan suatu materi, yaitu dari pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Mister akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu yang B, ketabahan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Di sini ada banyak ya tentang sahabat, tentang cerita sahabat Nabi Muhammad ketika menghadapi para kaum Quraisy, para kafir Quraisy ya. Ada sahabat Bilal bin Rabah, ada sahabat Sumayyah, adapun sahabat Zubair bin Awam, ada juga sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang terakhir sahabat Khobab bin Arad. Nah, oke. Di sini Mister akan menjelaskan dengan satu-satu ya tentang cerita para sahabat Nabi Muhammad ketika menghadapi kaum kafir Quraisy ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dibuka halaman 8 ya. Di situ ada keteguhan hati Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang Habsyi yang berkulit hitam, badannya kurus, tinggi, dan juga berambut tebal. Nah, Bilal bin Rabah ini menjadi budak dari Bani Jum'ah di Mekah karena hamamah ibunya adalah seorang hamba sahaya ataupun budaknya mereka juga. Majikan Bilal juga yang bernama Umayyah bin Khalaf, salah seorang pemimpin Bani Jum'ah. Jadi Bilal ini budak dari Umayyah bin Khalaf. Nah, pada suatu hari Bilal itu ketika menghadapi kaum Quraisy, Bilal itu sampai disiksa di panas teriknya matahari, dan juga sampai dipukul, dicambuk, dan juga kedua kakinya diikat, kemudian diseret di tengah padang pasir yang panas ya. Akhirnya Bilal pun bersabar, hanya berkata ahad, ahad, ahad ya, seperti itu. Itu artinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Bilal ketahuan oleh majikannya Bilal itu masuk Islam ya, seperti itu. Akhirnya di situ ketika Bilal disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf, ada Abu Bakar lewat. Suatu hari lewat, Abu Bakar melihat Bilal bin Rabah sedang disiksa. Akhirnya Abu Bakar pun menebus majikannya ya, menebus Bilal ya kepada majikannya Bilal, yaitu Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Bilal pun bebas dari perbudakan, seperti itu ya. Sejak saat itu Bilal menjadi terkenal setelah dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah Bilal adalah menjadi muazzinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut lagi yang kedua, keteguhan hati keluarga Sumayyah. Sini ada keteguhan hati keluarga Sumayyah. Anggota keluarga ini terdiri dari Sumayyah bin Khayyat, Yasir bin Amr, bapaknya Amr bin Yasir, dan Abdullah atau Anis bin Yasir anak. Yasir berasal dari Yaman dan merantau ke Mekah. Ternyata Yasir betah tinggal di Mekah sehingga menetap dan bersaudara pada Abu Zaifah bin Mughirah
Yasir akhirnya dinikahkan dengan salah satu hamba sahayanya, ya. Yasir pun mendapat cobaan juga ketika di Mekah. Akibat beratnya siksaan yang harus ditanggung, akhirnya Yasir meninggal dunia sebagai syahid karena mempertahankan keimanannya. Seperti itu. Akhirnya lanjut lagi, selain Sumayyah juga mendapat siksaan ketika di Mekah. Sumayyah akhirnya dibebaskan dan diangkat dari panggangan api. Itu disiksa di panggangan api, ya. Akhirnya Sumayyah pun kembali mengalami penyiksaan juga yang lebih berat dari penyiksaan sebelumnya hingga akhirnya meninggal dunia. Seperti itu. Yang ketiga, adapun hati Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini masih berumur 8 tahun. Zubair termasuk golongan muslim yang pertama masuk Islam. Seperti itu. Ketika itu Zubair bin Awam ketika sudah dewasa, Zubair menggantung pamannya menggantung Zubair di atas tiang karena pamannya itu tidak terima karena Zubair masuk Islam. Akhirnya Zubair pun dipanggang atau dinyalakan api di bawah tiang gantungannya. Akhirnya Zubair merasa kepanasan dan bersedia kembali menyembah berhala. Sang paman pun berkata, "Kembalilah kamu ke agama nenek moyangmu agar aku lepaskan kamu dari siksaan ini." Akhirnya Zubair menjawab dengan mantap, "Aku tidak akan sedikit pun untuk kembali kepada nenek moyang. Aku tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lanjut, adab juga keteguhan hati Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini mengalami suatu cobaan juga ketika masuk Islam. Abu Dzar Al-Ghifari dikepung oleh kaum Quraisy hingga terjatuh ke tanah. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari diam sekalipun menerima pukulan yang bertubi-tubi. Kalau saja Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, tidak lewat di tempat itu, Abu Dzar barangkali akan terus-menerus dipukuli. Nah, ketika Abu Dzar dipukuli oleh kaum Quraisy, datanglah pamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas. Akhirnya Abbas pun Sayyidina Abbas membubarkan agar tidak melanjutkan untuk memukuli Abu Dzar Al-Ghifari. Seperti itu. Lanjut kepada keteguhan hati Khabbab bin Aras. Khabbab bin Aras ini adalah budaknya Umi Anmar. Khabbab itu mempunyai kepandaian yaitu membuat senjata besi dari besi, ya, seperti pedang, tameng, baju besi dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, di sini Khabbab juga mendapat suatu cobaan, yaitu cobaannya adalah kaum orang-orang musyrik itu mengeroyok Khabbab hingga pingsan. Khabbab akhirnya Khabbab mendapati di tubuhnya yaitu bengkak-bengkak, tulang rusuknya remuk, dan akhirnya sahabat itu tidak hanya dicambuk, dipukul, diseret, dijemur, ditenggelamkan, dijauhi keluarga dan sebagainya karena Khabbab masuk Islam. Seperti itu, ya. Nah, itulah para sahabat yang disiksa karena memasuki agama Islam. Mereka dengan tabah dan sabar menghadapinya hanya karena untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, yang C, meneladani ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Di sini
ada ketabahan seorang muslim untuk meneladani ketabahannya Nabi Muhammad SAW. Berikut contoh dalam meneladani ketabahan Nabi, yaitu satu, yang pertama, tetap sabar meskipun diberi ujian atau cobaan yang berat. Yang kedua, pantang menyerah demi meraih kesuksesan. Yang ketiga, tidak putus asa dan selalu optimis saat menghadapi kesulitan. Yang keempat, memberi maaf dan tidak dendam kepada orang yang telah menyakiti kita. Intinya, perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah baik, patut kita tiru, ya. Oke, sampai sini saja yang Mister sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa ya, ada tugas untuk kalian di halaman 15 buku paket. Ayo berlatih. Nomor 1, siapa sajakah sahabat Nabi yang mendapatkan cobaan yang berat? Yang nomor 2, siapakah yang membebaskan Bilal bin Rabah dari perbudakan? Terima kasih.